Jadi di sini kita bakalan ngewawancarain Mas Aswar dari kiri kanan sablon. Jadi usaha untuk sablon. Nah, kali ini Mas kita bakalan ngulik tentang bisnis Mas. Nah, pertama-tama boleh tahu nggak apakah Mas ini punya visi misi untuk sablon ini? Ya, untuk visi misi kami sendiri, karena nama sebelum kami adalah kiri kanan, bahwa mesin sablon ini atau konveksi sablon ini diawali dari bagaimana kami sebagai mahasiswa perantau dari Sulawesi datang ke Jogja untuk berkuliah. Harapannya setelah sampai di sini kami nggak terlalu terbebani dengan keluarga. Nah, setelah sampai di sini kami bertemu dengan banyak mahasiswa nih. Ada orang yang masuk ke dunia kemahasiswaan, aktif sebagai aktivis, ada juga yang aktif sebagai orang di bidang dakwah. Nah, kiri kanan ini terinspirasi dari teman-teman di daerah kami atau yang masuk ke dunia konveksi kami ini, itu pemikirannya kiri. Ya, jadi sering baca kayak Lenin, baca Karl Marx gitu. Kemudian ada yang kanan yang dianggap teman-teman yang konservatif, orang-orang yang kenal agama gitu, yang belajar terkait dengan bagaimana sih menjadi sesosok agamawan, menjadi orang yang taat ibadah gitu. Sehingga dua dua nilai ini kita gabungkan sehingga kita sepakat namanya kiri kanan. Harapannya ini menjadi brand tersendiri, menjadi nama tersendiri. Kalau di Jogja itu banyak banyak keberagaman, dan keberagaman itu kami tuangkan ke dalam bisnis Mas, bisnis sablon. Oke, jadi ngabungin antara sisi kiri sama kanan nih. Iya, benar. Nah, terus nih untuk nanganin pesanan tersebut, gimana sih ceritanya, mulai dari milih supplier, terus operasional keseluruhannya gimana sampai ke tangan konsumen? Ya, yang pertama sih kami nggak membatasi semua yang mau pesan sablon, mau buat baju itu kami welcome gitu Mas. Tapi untuk ini sendiri kami biasanya kayak memberikan pertanyaan sebelumnya kepada konsumen, mau desainnya itu mau didesain tersendiri, jadi tinggal kami ngerjain, atau desainnya itu dikerjain sama kami, misalnya pembuatan logo mau seperti apa, pendekatannya besar kecilnya kayak gimana, itu kami diskusi dulu sama si konsumen. Usaha sablon kami juga masih terbatas, jadi biasanya kami memesan beberapa alat di luar Mas untuk usahakan seperti pembuatan stiker. Sekarang kami belum punya mesin stiker sehingga pembuatan stikernya itu di luar. Nah, setelah stiker itu jadi atau desainnya itu jadi, kami buat di sini di tempat kami, dan setelah jadi kami diskusi lagi sama si konsumen, kita mau antarkan atau enggak. Tapi biasanya sih ininya mereka diantarin ke tempat masing-masing Mas. Ya, biar lebih enak. Iya, benar. Berarti menangani desain juga. Iya, desain juga. Oke. Yang terakhir nih untuk penutupan, tantangan dan harapan kedepannya gimana untuk usaha ini? Ya, untuk tantangan sendiri seperti konveksi yang lain ya, karena usaha itu kadang rugi kadang untung gitu, atau konsumen itu milih-milih juga, tergantung dari kitanya. Untuk setelah pesanan konsumen jadi, output yang kita berikan, hasil yang diberikan itu sesuai nggak dengan harapan mereka. Mungkin itu sih Mas. Yang kedua, usaha kami kan ini masih usaha kecil-kecilan, jadi masih terbatas mulai dari alat dan bahan, sehingga kami masih terbatas dan masih terhambat di situ. Harapan kedepannya dari konveksi ini masih kecil, bisa menjadi besar Mas, bisa maju gitu seperti usaha-usaha yang lain. Yang kedua, bahan dan alatnya itu sementara kita usahain itu bisa nambah gitu, biar kekurangan-kekurangan lain gak ngambil tempat lain, mulai dari pembuatan baju buat sendiri, terus cetak stiker untuk mesin sablon kami itu sendiri, ataupun yang lain pemesanannya itu sendiri, dan lebih profesional lah dari kemarin-kemarin. Oke. Baik, mungkin itu Mas. Terima kasih Mas Aswar Ya. dari kiri kanan sablon.